Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhuli ma ashkala hatta yufama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibil nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa dilalati ilal khairi ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah salamun bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaab fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wassahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati segenap keluarga Sahibul Bait, Bapak Haji Abdillah beserta Ustazah Hajah Azizah yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu seluruhnya. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan
pada hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik hidayah, yang dengan taufik dan hidayahnya alhamdulillah kita dapat meringankan langkah kaki kita sehingga kita bisa hadir duduk di majelis ini. Kita laksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita berzikir, mengkhatamkan daripada Al-Quran, membaca doa khatam Quran, dan kita hadiahkan dengan doa wahbah kepada para almarhumin. Dan selanjutnya kita duduk hadir mendengarkan daripada hadis-hadis Nabi SAW yang semoga duduk hadirnya kita di pengajian Sabtu subuh ini mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Langsung saja kita lanjutkan kajian kita daripada kitab Bulughul Maram, hadis Nabi SAW sampai kepada babul aniyah ila an qala an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihabu faqad tahura, akhrajahu Muslimun wa indal arba'ati. Ayyuhuma ihabu dubigha. Ini hadis riwayat dari Sayyidina Ibn Abbas. Namanya adalah Abdullah bin Abbas, termasuk salah satu dari 4 nama Abdullah yang ahli dalam ilmu agama. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini berarti adalah sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepupunya Nabi SAW, namun usianya jauh di bawah Nabi SAW. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas dapat doanya Nabi SAW, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, kasih dia pemahaman yang dalam tentang ilmu agama dan ajarkan dia ilmu-ilmu takwil atau ilmu-ilmu tafsir. Begitu doa dari Nabi SAW. Oleh sebab itu, berkah dari doanya Nabi SAW dipegang kepalanya oleh Nabi SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas termasuk dari kalangan sahabat yang ahli fikih, ahli dalam ilmu agama. Jadi kalau kita lihat orang-orang tuh anak-anaknya kalau ada habaib lewat, ulama lewat, kiai lewat, anaknya diserahin, dideketin, terus kepalanya dipegang sama ulamanya. Atau kadang-kadang kita lihat orang tua juga yang sudah dewasa juga kepalanya minta dipegang. Ini bukan hal yang menyalahi daripada ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu semuanya dicontohin oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pegang kepalanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian mendoakan daripada Sayyidina Abdullah
Abdullah bin Abbas. Termasuk Sayyidina Anas bin Malik juga pernah dipegang kepalanya. Bahkan tangan kepala yang bekas diletakkan tangan Nabi Muhammad SAW, bagian itu nggak ada tumbuh yang namanya uban, nggak numbuh namanya uban. Ubannya pinggir-pinggiran yang nggak kesentuh oleh tangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi apa namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada al-abadillah al-arba'ah. Ada 4 Abdullah yang mengerti atau sangat dalam keilmuan agamanya, dalam urusan agamanya. Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Abbas juga termasuk orang yang paling meniru dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam perjalanannya menuju Madinah, dalam perjalanan safarnya pernah berhenti di satu tempat. Ketika ditanya, kenapa kok berhenti di sini duduk? Iya, sebab saya lihat Nabi dulu kalau jalan lewat sini duduk di sini. Kalau bahasa kita mah tapak tilas. Bahasa kita tapak tilas. Cuman maknanya kadang-kadang suka bergeser. Seakan-akan hal yang semacam itu berbau mistis. Tapak tilas tuh udah baunya mistis aja udah ilmu-ilmu yang hikmah aja deh. Padahal dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu tahu perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi. Ada mampir di Tursina, mampir di kubur Siti Masyitah, mampir di Bethlehem atau Baitul Lahmi, terus mampir di kuburnya Nabi Musa, mampir di kota Yathrib yang saat itu namanya Yathrib, saat ini namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu semuanya adalah perjalanan tapak tilasnya Nabi Muhammad SAW. Nabi di dalam perjalanan Isra Mi'rajnya ngambil berkah dan menambah keberkahan pada tempat-tempat yang dimampiri. Begitu. Di situ Nabi turun sholat. Setiap mampir turun sholat. Begitu. Nah, ini dia salah satu sahabat Nabi sekaligus keponakan sepupunya Nabi yang paling meniru dengan gaya kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu," apabila disamak, paham ya disamak ya? Bahasanya disamak. Ada bahasa lain apa enggak tuh? Kulit disucikan dengan sesuatu yang panas, dengan sesuatu yang sifatnya panas. Begitu. Nah, Nabi katakan apabila disamak al-ihabu, kulit, faqat tahura, maka itu kulit menjadi suci. Kita nggak bicara kulit-kulit yang kita potong sembelih di waktu kurban atau di waktu akikah. Kalau itu kulitnya udah suci, nggak perlu lagi disamak, tinggal dijemur aja dah. Habis itu mau dimasak atau mau dijadiin kulit beduk atau kulit rebana, terserah, itu udah suci. Yang kita bicarakan adalah kulit yang diambil dari bangkai kambing, unta, sapi, dan yang sejenisnya, selain kulit anjing dan juga kulit babi atau hewan yang lahir dari salah satu keduanya. Maksudnya apa hewan yang lahir dari salah satu keduanya? Misalnya ada kambing selingkuh sama anjing,
Misalnya, ya nggak, kalau udah ngomongin selingkuh kan rame nih. Ya. Ada kambing selingkuh sama anjing. Lahirlah kambing. Lahirnya kambing, maka itu kambing yang lahir dari hasil perselingkuhan. Semua yang terkait dengan hukum-hukum kambing anak hasil selingkuhan itu adalah najis. Najis. Jangan ditanya kalau orang yang selingkuh gimana, najis juga apa enggak gitu. Apakah perlu disamak atau enggak? Begitu. Ini kadang-kadang ibu-ibu ngomong kalau udah bicara selingkuh gemes, kesel banget kalau ada laki-laki yang selingkuh. Padahal agama udah kasih solusinya. Apa solusinya? Poligami. Ya sama aja dong. Udah dikasih solusi masih ogah juga. Kan udah dikasih solusinya itu. Apa namanya? Melalui jalur yang tidak dimurkai, jalur yang halal. Kan begitu. Tapi sama aja. Katanya sama aja. Walhasil itu hasil dari persilangan begitu, maka tetap dihukumi najis. Tetap dihukumi najis. Atau ada juga dibahas di kitab tuh. Di kitab ada orang yang selingkuh sama sapi. Selingkuh sama sapi yang gedean dikit dah. Ya mudah-mudahan gak ada yang terjadi ya. Tapi ada disebutin selingkuh sama sapi, lahirlah manusia. Lahir manusia utuh, bisa ngomong, bisa jalan, dewasa, jadi kiai. Terus dia ketika khutbah Idul Adha dia khatib. Dia khatib. Maka disebutin tuh di kitab itu, kita sholat apa namanya bahasanya, setelah kita sholat Idul Adha, kemudian kita sembelih khatibnya, kita makan khatibnya. Jadi kalau ada anak yang lahir dari hal yang semacam itu, maka itu anak hukumnya sama seperti sapi, boleh disembelih, boleh dimakan. Insya Allah mudah-mudahan nggak terjadi yang macam gitu. Tapi dibahas, disebutkan hal-hal yang kelihatannya mustahil, hal-hal yang kelihatannya mustahil. Tapi banyak juga yang disebutkan di kitab kita, hal-hal yang kelihatan mustahil saat itu sekarang menjadi lumrah. Sekarang menjadi kenyataan dan ada contoh-contohnya. Begitu. Jadi, nah yang dibahas di sini adalah kulit-kulit yang hasil dari bangkai. Misalnya ada kambing di tengah jalan, terjadi, disebutkan di hadis yang lain, Nabi dan sahabatnya melihat ada kambing, baunya udah mengganggu lingkungan. Kata Nabi, kenapa nggak diambil kulitnya, diambil manfaat dari kulit tersebut? Caranya dengan disamak. Caranya dengan disamak. Begitu. Di riwayat yang lain, ayyuma ihabudubika, kulit apapun yang disamak, maka dia itu menjadi suci. Maka kalau udah suci boleh dimasak, dimakan jadi kikil. Jadi kerupuk kulit. Jadi kerupuk kulit atau jadi kikil tuh kayak yang di warteg kan ada tuh. Itu kan kulit kan? Begitu. Bebas, boleh. Kalau sudah disucikan. Adapun dagingnya dan lain-lainnya nggak bisa dimakan kalau itu bangkai. Nah, yang disebut bangkai itu hewan yang mati tidak disembelih dengan sembelihan cara Islam, sembelihan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita baca aja 3 nih, soalnya mirip-mirip, hadisnya pendek-pendek. An Salamah bin Muhabbik,
binti Muhabbik, sahabat Nabi perempuan. Jadi sahabat Nabi gak cuma laki, perempuan juga ada, dan alim-alim banyak. Begitu. Beliau ini Salamah, ini laki-laki, bin Muhabbik. Salamah nama laki. Nah ini nama-nama orang Arab kadang-kadang kita pakai buat nama perempuan. Begitu. Nama perempuan, namanya laki-laki kita pakai buat perempuan. Seperti Salamah, itu nama laki-laki. Atau yang ikut dagang bareng Nabi namanya siapa? Maisarah. Kita pakai nama Maisarah, kan perempuan di sini. Padahal itu Maisarah, Nabi berjalan bersama Maisarah. Nah, Nabi bukan jalan namanya perempuan namanya Maisarah, tapi Maisarah itu nama laki-laki. Maisarah nama laki. Nah ini juga Salamah. Di sini kalau Salamah, Salamah atau Salmah nama perempuan di sini. Tapi ada sahabat Nabi namanya Salamah bin Al-Muhabbik, laki-laki. Begitu. Salamah bin Muhabbik, beliau meriwayatkan hadis di babu juludil maitata tuhurha. Cara mensamak kulit adalah dengan cara mensucikan dimaknya kulit bangkai adalah itu menghasilkan daripada kesucian dari kulit tersebut. Maknanya kurang lebih sama. Nah ini sekarang hadis yang ketiga nih, bahas pakai apa samaknya. Macam-macam, banyak. An Maimunata radhiyallahu taala anha qalat. Sekarang dari Sayyidah Maimunah. Ini baru Maimunah perempuan, sama. Kita pakai nama Maimunah juga buat perempuan. Beliau katakan, marah Nabi SAW. Nah, ini disebutin. Nabi pernah melewati bisyatin, dengan melewati kambing yang mati. Yajurrunaha. Faqala law akhadtum ihabaha. Kenapa kamu gak ambil kulitnya? Ada kambing diseret mau dibuang, bangkai. Nabi bilang, kenapa gak diambil kulitnya? Qalu, sahabat bilang, innaha maitatun. Itu kambing bangkai, gak bisa dipakai, kata sahabat. Faqala, Nabi katakan, yutahhiruha al-qarzu. Al-qarzu itu bisa disamak, disucikan dengan dedaunan. Ini qarzu ini mirip daun akasia. Daun akasia. Jadi cara mendabak dengan sesuatu yang panas, bisa dengan kotoran burung. Kotoran burung tuh agak keras, sampai panas, sifatnya panas. Terus gimana kok disucikan pakai kotoran burung? Ntar jadi najis. Nanti sisanya kan itu bukan najis lagi, tapi menjadi mutanajis. Bedain najis sama mutanajis. Kalau najis itu zatnya emang najis. Apa namanya, kotoran burung najis sampai mutanajis, najis, nggak bisa disucikan. Tapi kalau mutanajis, sesuatu yang terkena najis, bisa disucikan. Maka tadi kalau misalnya kita pakai kotoran burung untuk mensamak itu kulitnya najis, menjadi mutanajis. Tadinya najis, kita samak pakai kotoran burung, itu kemudian kulitnya menjadi mutanajis, tapi menjadi dengan kulit tersebut, dengan kotoran tersebut menjadi disamak, tapi mutanajis. Nah, gimana cara mensucikan? Tinggal disiram air. Setelah disamak dengan kotoran burung, dengan disiram dengan air. Atau dengan cara yang lain, mensamaknya dengan tanur. Tawas, tahu tawas ya? Tawas. Atau dengan khol, cuka. Atau dengan naurah, kapur. Dengan kapur. Atau dengan karamal.
semacam daun atau pohon yang bisa menyerap cairan, begitu. Atau kormal ini apa namanya, lumut. Nah, yang terakhir bisa dengan daun atau pohon yang bisa nyerap. Nah, ini cara untuk mensamak. Rasa-rasanya ini jarang orang mau ngamalin ini, karena kita jarang ketemu bangkai kambing di jalanan. Lebih sering ketemu bangkai tikus. Ya, lebih sering ketemu bangkai tikus. Nah, itu dia. Jadi apa namanya, insya Allah ini ilmu yang kita jarang kita amalin, ilmu yang jarang kita amalkan. Begitu, repot banget lagi. Alhamdulillah kulit yang dekat sama kita, Idul Adha, Akikah dan lain-lainnya, semuanya kulitnya kita sembelih dan itu kulit suci, nggak perlu disamak lagi. Begitu, tinggal kita jemur aja. Kita jemur, selesai, mau diolah, mau jadi apa, mau jadi kerupuk bisa, mau jadi kikil bisa, mau jadi beduk, mau jadi apapun bisa. Begitu. Jadi apa namanya, insya Allah kita nggak perlu deh ngamalin ilmu yang namanya samak. Begitu. Terus nih ada pertanyaan sebelum dikasih kesempatan bertanya. Ada pertanyaan duluan nih, udah nyolong start duluan. Ada pertanyaan, kalau mertua bersentuhan dengan mantu dan mertua, tulisannya cuma mantu dan mertua, ini maksudnya apa? Sebab kan ada filmnya tuh. Tahu aja. Emang kalau ibu-ibu demen banget sama hal-hal yang berbau negatif, selingkuhan langsung rame. Jadi apa namanya, mertua sama calon mertua sama apa beda? Beda. Kita nggak ngomongin calon mertua, kita ngomongin mertua yang sudah jadi mertua kita, yang anaknya kita nikahin. Mau dia itu mertua laki, kita ini perempuan, atau mertua perempuan, kita ini laki. Ya, jadi ketika sudah angkat tuka wazawajtuka, saya terima nikah dan kawinnya dan seterusnya, maka ketika itu juga maka si mantu itu menjadi anaknya mertua. Dan anak menjadi anaknya mertua itu alat ta'bid. Alat ta'bid selama-lamanya. Seandainya anaknya itu mertua istri kita, anggap suami istri saya, istri orang nih, istrinya meninggal, tetap orang tuanya itu mertua kita itu tetap mahram. Atau nggak meninggal, berantem, cerai, udah gitu cerainya berantemnya parah, nggak mau ketemu sama sekali itu suami istri, udah enak banget ya begitu. Terus orang tuanya juga enak banget, tapi ketika ketemu dia bersentuhan, maka tetap itu adalah anak si mertua, tetap mahramnya, nggak batal wudhunya. Begitu. Jadi termasuk mahram. Yang namanya mahram itu ada sebab ansab, nasab, ada sebab musaharah, pernikahan. Ini salah satunya sebab pernikahan. Ada sebab rodoah, persusuan. Begitu, persusuan. Begitu. Jadi mertua sama mantu mahram selama-lamanya dalam keadaan apapun, selama-lamanya. Jadi nggak batal
Jadi nggak batal, kalau mahram kan nggak batal wudunya, begitu. Kalau nggak punya wudu megang mertua, maka nggak boleh sholat. Ya, kalau nggak punya wudu megang mertua nggak boleh sholat. Ya. Kan dulu kan kalau ada yang salah-salah. Ada lagi yang mau nanya? Ada. Kalau suami istri itu apa namanya, orang lain, menjadi halalnya sebab akad. Suami istri menjadi halal sebab akad, dan nggak selama-lamanya. Ketika akad tersebut rusak dengan cerai atau yang semisal cerai, maka hilang hubungan mahramiyahnya, hubungan halalnya itu menjadi hilang, jadi haram lagi. Apa namanya, suami istri yang bercerai jadi haram lagi. Kadang-kadang yang jadi permasalahan udah cerai, terus suka jalan-jalan bareng sama demi anak, suka jalan-jalan bareng demi anak. Nah ini boleh, yang apa namanya, hal yang semacam ini nggak boleh dilakukan. Jadi apa namanya, kita sebagai orang tua misalnya punya anak model begitu atau punya keluarga model begitu, harus kita ingetin, sebab kita tanggung jawab harus ingetin. Nah, namanya Nabi udah tegas, namanya laki sama perempuan, yang ketiganya berarti pasti apa namanya manusia, udah gitu bahasanya pakai dikeren-kerenin lagi. Apa ya, reunian katanya itu. Waliyadzubillah, sama na'udzubillah. Ada lagi yang mau nanya? Satu lagi dah. Lihat aja. Hah? Mantu sama mertua jadi nggak batal. Mantu mertua nggak batal selama-lamanya. Kalau anak angkat gimana? Anak angkat, al-walad al-mutabanni. Nabi Muhammad pernah ngangkat anak, diejek sama orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya dijawab sama Al-Quran, namanya Z anaknya Muhammad tuh diledekin. Walhasil diledekin. Allah Subhanahu wa taala jawab, "Maka Muhammadun aba'a ahadin min rijalikum walakin Rasulullah." Kalau anak angkat bukan anak, selama-lamanya bukan anak, kecuali itu anak angkat kawin sama anak kita, begitu. Jadi anak angkat tetap bukan anak kita. Semua yang terkait dengan hukum orang lain berlaku juga buat anak angkat orang lain hitungannya. Walaupun sayangnya sesayang-sayangnya, walaupun dari masih 1 hari udah dipegang, walaupun dari masih 1 hari, kecuali ada lagi caranya, dia susuin, dan itu dengan syarat, namanya bukan anak angkat lagi, anak sesusuan, dengan syarat di bawah 2 tahun, belum makan apa-apa, nyusunya minimal 6 kali lepasan, 6 kali waktu, 6 kali atau beberapa kali gitu, Allah alam. Mananya? Mau dikit? Boleh, dikit aja ya. Langsung aja ya Pak Ustaz. Banyak ini di masyarakat terjadi tabrakan. Terus dia hamil. Kalau tabrakan namanya apa? Kan demen kan hal yang sepele dibikin gede. Itu kerjaannya ibu-ibu tuh. Dia kecelakaan, dia hamil, terus ditikahin. Setelah ditikahin,
terus dia lahir, terus ditikahin lagi. Bagaimana ada hukumnya? Terima kasih. Yeah. Ini anak-anak nih keterlaluan. Semua yang hadir semuanya ditawarin teh. Ustadznya nggak dikasih wala air, malah ditawarin. Emang kebangetan emang. Jadi terus apa namanya? Ada orang yang terjadi kecelakaan, waliyadzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita dari hal yang semacam itu. Kalau terjadi yang semacam itu, kita tutupin pertama, tutupin serapat-rapatnya. Mau keluarga kita ke, mau orang lain ke, mau tetangga ke, jangan dibuka. Sebab kita nggak tahu keadaan kita, boleh jadi bisa jadi ada di posisi keluarga tersebut. Begitu. Mendingan tutup, diem, orang-orang nggak tahu. Ini kadang-kadang kan suka rese nih. Mudah-mudahan ibu-ibu sini nggak ada, ibu-ibu sebelah sana. Rese banget, orang baru nikah, perasaan baru 6 bulan kok udah lahiran aja ya. Gue hitungin bulan Desember dia nikahnya, bulan ini udah lahiran. Begitu, dihitungin sampai saking isengnya tuh. Jangan begitu dah, kita tutupin. Sebab kalau aib kita mau ditutup nanti di akhirat, tutup aib saudara kita. Terjadi ini hal yang semacam itu, kalau udah terjadi semacam itu, tutup, biar dia taubat, urusan dia sama Tuhannya. Boleh jadi taubatnya dia diterima, dia mati dalam keadaan taubatnya diterima. Tahu gak orang kalau udah taubatnya diterima, dia itu adalah wali dari walinya Allah. Oh yo, yang tadinya kita anggap pezina, penjudi, pemabok, kalau taubatnya diterima jadi wali. Kenapa kok bisa dikatakan wali? Allah bilang apa ya? Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang ame, Allah cinta ame para orang-orang yang taubat. Kalau udah cinta berarti apa ya? Kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah apa namanya? Wali Allah. Makanya kita jangan sembarangan tuh sama ahli maksiat, sama ahli yang kita anggap dia pendosa. Boleh jadi berbalik, dia jadi wali Allah, kita yang jadi pendosa. Begitu. Lebih baik pendosa yang merasa berdosa daripada ahli ibadah yang merasa paling benar. Kan begitu. Terus kalau udah terjadi, tutupin. Lahir anaknya, nanti banyak tuh terkait semuanya. Singkat cerita, lahir anaknya laki-laki, enggak banyak ceritanya. Lahir anaknya perempuan. Kalau anaknya perempuan, nanti jangan memaksakan diri untuk menikahkan sendiri itu anaknya. Anaknya biar hakim atau KUA yang nikahin. Dengan cara bagaimanapun tetap ditutup. Kalau sudah sekian tahun lamanya tutup, jangan dibuka sama sekali. Dengan cara biasanya kan kalau kok dinikahin sama KUA, jangan-jangan suka begitu lagi mas itu. Dengan gaya seakan-akan mewakilkan atau dan lain sebagainya, walhasil ditutupin. Dan jangan menikahkan sendiri, sebab itu anak yang hasil kecelakaan tidak dinisbatkan, tidak dinasabkan kepada ayahnya, dinasabkan kepada ibunya. Bapaknya nggak bisa nikahin tuh anak perempuan. Kalau anak laki nggak perlu dah. Terus lagi ada kaitan dua-duanya, laki mau anak laki mau anak perempuan, itu anak. Kalau misalnya punya saudara 5, dia anak pertama karena dia anak pertama, saudaranya ada 5 lagi di bawahnya, rebutan warisan, maka dibagi dengan cara Islam, itu anak nggak berhak dapat warisan. Begitu, nggak berhak dapat warisan. Enggak, ini anak biologi saya asli, emaknya emang kecelakaan tapi saya nikahin, saya yang nikahin. Begitu, saya yang nikahin. Tetap dia nggak berhak untuk mendapatkan warisan. Deh, tuh. Terus si ibu dan bapaknya udah setelah nikah dalam keadaan hamil, mau berapa bulan hamilnya, dalam keadaan hamil ketika nikah udah cukup, itu nikahnya sah.
Dan nggak perlu tuh yang namanya nikah kedua, agar katanya agar anaknya dinasabkan kepada bapaknya. Itu anak udah gak bakal nasab sama bapaknya, udah selama-lamanya udah begitu. Terus jangan bingung nanti ntar di kuburan ditulisin apa nama anaknya, namanya bin apa. Gak usah bingung, gak usah pakai bin juga aman-aman aja. Gak syarat orang di nisan tuh disebutin binnya, gak syarat, bukan syarat disebutin binnya begitu. Jadi kurang lebih kayak begitu, kayak begitu. Jadi nggak perlu tuh nikah lagi. Kalau nikah lagi kan jadi cameng lagi, nahan malu lagi, nahan beban lagi keluarga segala macam. Dan nggak perlu nikah kedua kalinya. Buat apa? Sama ini lagi tuh, kadang-kadang suka kedengeran juga kalau ada suami yang meninggal, si istri datang ke kuburannya bilang cerai mati. Mau ngapain cerai mati? Ada tuh kedengeran, ada nggak yang gitu? Ada kan? Nah, mau ngapain? Emang mau pisah tuh sama lakinya? Lagian nggak ada ngaruhnya juga, lakinya udah selesai urusan dia di dunia. Begitu. Nah, nanti tinggal si istri ini kalau nikah lagi atau nggak nikah lagi, kumpulnya sama siapa? Itu baru perbincangan ulama. Ada yang katakan ngumpulnya sama suami terakhir, ada yang katakan ngumpulnya sama suami yang paling soleh. Disebut itu ada di Quran. Ikhtilaf ulama bagian itu. Cuman untuk istri datang ke kuburan, bang ceraiin saya cerai ya, itu mau ngapain begitu? Nggak perlu, nggak perlu pakai begitu. Jadi kadang-kadang ilmu fikihnya terkontaminasi sama ilmu goib begitu, terkontaminasi jadinya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita ketahui bisa kita amalkan dan menjadi sebab Allah meridhoi kita, Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah ijabah segala doa-doa kita seluruhnya daripada hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, dan juga khususnya hajat daripada Ibu Mariana, Ibu Haji Deni, dan Ibu Iin. Seluruhnya mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabulkan ala hadhihi wa ala kulli niyyah salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.